Ya Allah, sembuhkanlah penyakit lahir batinku. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit lahir batinku dengan kekuasaan-Mu, dengan kekuatan-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membawakan kisah dari seorang sahabat, yaitu Abdullah Dzulbijadain, sahidnya bikin para sahabat iri. Sebagian kita mungkin belum akrab dengan nama Abdullah Dzulbijadain. Namun setelah mendengar kisah ini, yang tumbuh adalah kekaguman. Betapa para sahabat Nabi keterbatasan tak menghalangi mereka dari beramal dan berjuang. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Mereka laksana bintang gemilang. Kepada siapapun kita melihat dari kalangan para sahabat, di sana ada cahaya kemuliaan dan keteladanan. Buah dari tarbiyah Rasulullah SAW yang teladan terbaik di alam semesta. Saat itu, usai sholat subuh, Rasulullah biasa menyalami para sahabatnya. Dan pagi itu ada wajah baru di Masjid Nabawi. Rasulullah berkata, "Engkau siapa wahai sahabatku?" Tanya Rasulullah kepada laki-laki yang mengenakan pakaian kasar dan sangat sederhana. Sarung bajunya tampak terbuat dari kain yang sama. Warnanya juga tak berbeda. Laki-laki itu kemudian mengisahkan perjalanannya. "Namaku Abdul Uzza. Aku hidup bersama pamanku di Muzaniyah. Cukup lama aku merahasiakan keislamanku. Hingga kemarin ketika pamanku mengetahui, ia kemudian mengusirku. Ia juga meminta kembali seluruh pemberiannya, bahkan baju yang aku kenakan. Aku serahkan bajuku saat itu juga. Lalu aku pulang ke ibuku dan ia memotong kain kasar ini menjadi dua. Satu untuk sarungku, satu untuk baju." Rasulullah kemudian berkata, "Kalau begitu, namamu adalah Abdullah Dzulbijadain, hamba Allah yang mengenakan dua kain kasar," kata Rasulullah. Hari berganti hari, waktu berjalan cepat hingga tahun pun berganti. Abdullah Dzulbijadain senantiasa bersemangat mengamalkan dan memperjuangkan Islam. Keterbatasannya tak menghalanginya untuk membersamai Rasulullah. Bersama para sahabat lain, ia menjadi ahlus suffah, tinggal di Masjid Nabawi karena tak punya rumah. Namun justru dengan cara inilah Abdullah Dzulbijadain lebih dekat kepada Rasulullah dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar kepada beliau tentang agama Islam. Keterbatasan ekonomi juga tak menyurutkan semangat jihad Abdullah Dzulbijadain. Dalam setiap kesempatan jihad, ia menginginkan syahid fisabilillah. Syahid di jalan Allah adalah cita-cita tertingginya. Persis slogan para mujahidin, "Asyahid fisabilillah asma amanina." Menjelang perang Tabuk, pada tahun ke-9 Hijriah, ia meminta doa kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, doakan aku terbunuh pada perang ini hingga memperoleh mati syahid." Rasulullah menjawab, "Tidak, engkau tidak akan terbunuh. Tetapi jika engkau sakit demam lantas wafat, engkau akan mati syahid." Jawab Rasul waktu itu. Dan benar saja, perang Tabuk dimenangkan tanpa pertempuran. Abdullah Dzulbijadain tidak terbunuh. Namun ketika hendak kembali ke Madinah, Abdullah Dzulbijadain sakit demam. Hingga suatu malam, Abdullah bin Mas'ud mendengar ada suara orang menggali tanah. Terlihat cahaya di tempat yang agak jauh dari kemahnya. Abdullah bin Mas'ud lantas pergi ke sana untuk melihat apa yang gerangan terjadi. Rupanya Rasulullah bersama Abu Bakar dan sahabat lainnya sedang menggali makam. Lalu Rasulullah membopong jenazah dan memasukkannya ke liang lahat. "Ya Allah, hari ini aku ridho kepadanya, maka ridhoilah ia." Doa istimewa itu keluar dari lisan Rasulullah ketika memakamkan Abdullah Dzulbijadain. Abdullah bin Mas'ud sangat menginginkan doa itu. Kemudian dia berkata,
seandainya jenazah itu adalah jenazahku, dalam kataan Abdullah bin Mas'ud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Abdullah Dzulbijadain setidaknya membawa 3 ibrah untuk kita semua. Yang pertama, iman adalah harga mati. Sekian besar tantangan yang dihadapi oleh Abdullah Dzulbijadain untuk menjadi seorang muslim. Pamannya yang selama ini bersamanya justru menjadi penentang dan meminta seluruh pemberian jika ia masuk Islam. Bahkan pakaian yang dia kenakan sekalipun ia minta. Namun itu tak menyurutkan Abdullah Dzulbijadain. Iman adalah harga mati yang tak boleh ditukar dan dihalangi dengan dunia sebesar apapun. Banyak sahabat lain yang mendapatkan hambatan serupa. Mus'ab bin Umair saat itu masuk Islam diboikot oleh ibunya. Seluruh pemberiannya diembargo, bahkan ia disekap. Namun Mus'ab bin Umair memenangkan imannya. Pun begitu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat ibunya tahu ia masuk Islam, sang ibu menentangnya dengan aksi mogok makan. Berharap Sa'ad bin Abi Waqqas kasihan, lalu kembali menyembah berhala. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas justru dia tetap memegang imannya. Mungkin ujian kita yang kita hadapi tak seberat mereka. Namun apapun ujian itu, iman tak boleh goyah. Jangan sampai mati kecuali dalam kondisi Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Pesan yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah keterbatasan tidak menghalangi perjuangan. Abdullah Dzulbijadain memiliki banyak keterbatasan. Ia tidak punya rumah, bahkan pakaian hanya kain kasar yang dipotong menjadi sarung dan baju. Namun itu tidak menghalanginya dari perjuangan, tidak menghalanginya dari beramal baik untuk Islam. Banyak sahabat lain yang juga memiliki keterbatasan. Abu Ayyub Al-Ansari misalnya, kakinya cacat, namun ia memiliki semangat membara untuk berjihad hingga syahid dan makamnya di dekat Konstantinopel. Keterbatasan tidak menghalangi para sahabat dari perjuangan. Seharusnya juga tidak menghalangi kita. Justru dengan berjuang, dengan menolong agama Allah, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menubuhkan kedudukan kalian. Pesan yang ketiga yang bisa kita ambil adalah kita berorientasi terhadap akhirat. Para sahabat menjadikan akhirat sebagai orientasi tertinggi. Cita-citanya adalah cita-cita akhirat. Itu yang dimiliki Abdullah Dzulbijadain, sehingga bergegas menyambut seruan jihad. Itu yang membuatnya meminta Rasulullah mendoakan agar ia mati syahid. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud iri kepada Abdullah Dzulbijadain karena ia mendapatkan ridho Rasulullah dan didoakan mendapat ridho Allah yang pasti akan diridhoi Allah. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah iri dalam masalah duniawi, namun ia iri dalam kemuliaan akhirat seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah singkat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa termotivasi untuk bisa berbuat lebih baik lagi, beribadah lebih meningkat sehingga akhirat kan kita dapatkan akhirat yang bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.